prinsipnya kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun walan yushadda hadzal din illa ghalabah. Kayaknya ada yang bertanya itu dari aku. Agama itu mudah, kata Rasulullah SAW, jangan dipersulit. Orang yang bersusah-susah, bersulit-sulit di dalam melaksanakan agama, dia akan kalah, dia akan kewalahan. Nah, di dalam syariat, ya, di dalam syariat itu ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Dalam kondisi normal, sholat misalnya, maka dia harus berdiri, dilaksanakan pada waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kondisi normal, orang harus berdiri, sehat, sholat harus berdiri. Tapi kalau dia tidak bisa berdiri, sakit, ya nggak apa-apa dia duduk. Duduk juga nggak bisa, nggak apa-apa dia berbaring. Tapi kalau dia masih bisa berdiri, jangan pula sholat berbaring, ya kan begitu. Nah, itu namanya rukhsah tadi, keringanan itu. Keringanan itu disesuaikan dengan kadarnya. Nah, contoh di dalam safar, kalau safarnya yang pertama, kata Rasulullah SAW, di dalam safar itu ada rukhsah, dan di dalam syariat itu ada rukhsah. Rukhsah itu dianalogikan oleh Rasulullah SAW sebagai sedekahnya dari Allah, bonus dari Allah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqataha. Rukhsah itu ibaratnya seperti bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah itu senang kalau pemberiannya diambil. Maka terimalah, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam posisi safar, boleh nggak kita sholat, misalnya sholat zuhur tetap 4 rakaat pada waktunya, asar tetap 4 rakaat pada waktunya? Boleh, boleh, sah sholat kita. Tapi kalau mau berbicara afdol, nah ini ulama berselisih pendapat. Maka pendapat yang berdasarkan hadis tadi, yang afdol yang mana? Yang afdol karena kita dalam posisi safar, maka memakai kaidah-kaidah hukum safar. Sholat boleh dikosor menjadi 2 rakaat yang tadinya 4 zuhur misalnya begitu. Tahu-taunya kita terbangnya itu jam 12:10, sementara kita harus boarding pesawat itu setengah jam sebelumnya, setengah 12 atau jam 12 kurang 20 kita harus sudah masuk. Penerbangan kita cuma sejam sampai di Jogja. Kalau kita dari sini ke Jogja, kita membelakangi barat alias membelakangi kiblat, ya kan? Kita sampai di Jogja kira-kira masih ada waktu zuhur nggak? Hah? Cuma sejam, flight kita cuma sejam kalau cuma ke Jogja, ya kan? Atau sejam setengah, sejam ke Jogja cuma sejam, ya kan? Berarti nyampe di sana nanti katakanlah 1:30, ya kan? 1:30, masih waktu zuhur. Sudah, kita sholatnya lebih afdol karena lebih sempurna sholat kita dari sisi prakteknya, dari sisi tata caranya. Sudah kita sholat nanti ketika kita sudah sampai di Jogja. Lain cerita kalau nanti kita sampai di Jogja misalnya begitu, habis maghrib, atau kita penerbangannya ke Papua, ya, sampai di Papua nanti kita habis maghrib. Kalau kita tidak sholat di pesawat, maka kelewat tuh waktunya, ya kan? Maka kita sholat fattaqullaha masata'tum tadi, ya. Jadi kita harus pintar menimbang-nimbang juga posisinya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya, ya. Yang jelas prinsipnya agama itu mudah, ya. Jangan dipersulit karena kita akan kewalahan, kata Rasulullah SAW. Tapi juga jangan dijadikan untuk bermudah-mudahan juga, ya, untuk bermudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam.